bisa dikasih susu, bisa dikasih air, bisa dikasih air kelapa. Tanaman pun juga suka dengan media. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Awal sebelum kita tanam ini medianya agar-agar. Kenapa warna hitam? Tentu kita berikan yang namanya arang. Arang tahu arang? Arang fresh ya, pembakaran. Itu yang kita haluskan, kemudian dicampur dalam media. Bagaimana cara buatnya? Sama kalau kalian membuat puding. Dicampur agar-agar, gula pasir, air kelapa, kemudian dimasak, lalu dituang ke dalam botol-botol ini. Kenapa sih masih pakai agar-agar? Apa sih bedanya dengan menanam di tanaman secara konvensional? Nah, kalau di sini kita namanya sistem penanaman secara kultur jaringan. Apa yuk? Kultur jaringan. Kultur jaringan. Nah, kultur jaringan itu perbanyakan tanaman secara bioteknologi. Jadi nggak melulu, kalau nanam itu main kotor-kotoran pakai tanah, hanya langsung terjun ke sawah. Enggak. Di pertanian pun ada yang namanya bioteknologi. Nah, bioteknologi itu namanya kultur jaringan. Percaya nggak kalau kalian menanam secara konvensional, satu tanaman hasilnya nanti berapa tanaman? 1000. Kalau kalian nanam satu pohon mangga, itu nanti jadinya berapa pohonnya? Tetap satu ya? Iya. Kalau secara kultur jaringan, kalian menanam hanya dari tunas mudanya, daun mangga yang masih muda kalian tanam, itu nanti hasilnya bisa menjadi ribuan. Ih, laku bisa. Kok bisa? Percaya apa enggak? Percaya. Percaya. Mau lihat contohnya? Daun awalnya dari pisang. Ini adalah bonggol pisang. Bonggol. Tahu bonggol pisang? Pisang yang kalau dicungkil itu di bawahnya ada bonggol. Nah, bonggolnya itu kan gede ya. Nah, itu nanti akan kita buka pelepahnya satu persatu sampai kita mendapatkan mata tunas yang paling dalam dari bonggol. Ya, kalau kira-kira sebesar jari kelingking, itu nanti akan kita tanam seperti ini. Nanti dari satu tanaman ini yang dari dalam satu botol ini, itu nanti akan hasilnya bisa sampai ribuan. Bisa sampai ribuan. Nah, ini kalau tumbuh seperti ini jadinya. Nah, ini adalah tanaman pisang. Ini baru dari satu botol. Ini masih banyak dalam lab. Kalau kalian tadi di sebelah sana bisa praktek hidroponik, ya mohon maaf ya adik-adik ya, kalau di sini kultur jaringan belum bisa langsung praktek. Karena kalau kalian praktek, waktunya nggak cukup, karena sekali nanam itu membutuhkan waktu sampai 6 jam. Jadi kita harus duduk 6 jam di dalam lab, di laminar, itu duduk mensterilkan sambil shaker. Jadi ya dunia penelitian seperti itu. Jadi pernah melihat dokter operasi? Pernah lihat di TV kalau dokter mau mengoperasi pasien? Pernah? Pernah. Sama halnya kalau di dalam itu kita pakai baju lab, pakai masker, tangan disemprot dengan alkohol, semua alat-alat seperti pisau, gunting itu harus dibakar, disterilkan semua. Jadi kayak gitu. Jadi kita ngerjainnya di dalam lab, itu harus steril. Nah, kalau misalnya kalian mau praktek, ya bisa, tapi paling 1-2 orang karena itu memakan waktu yang cukup lama. Nah, ini tadi ya dari pisang. Nah, kalau pisang ini sudah mulai berakar, ini udah mulai ada akarnya. Lihat nggak ada akarnya? Ada akarnya. Baru kemudian kita keluarkan dari dalam lab yang namanya aklimatisasi. Nah, seperti itu. Aklimatisasi itu apa sih aklimatisasi? Itu proses adaptasi dari lingkungan yang terkontrol, suhunya, makanannya. Ini kan di dalam botol ini semuanya udah nggak perlu lagi dipupuk kalau dalam lab. Ini udah ada nutrisinya, udah ada pupuknya. Nah, ketika misalnya mau dikeluarkan ke sini, keluar ke greenhouse, ditanam di media tanah, itu udah nggak ada lagi di tanah itu, harus kita pemeliharaan lagi, harus disemprot, harus disiram tiap hari, harus dipupuk. Nah, kalau dalam lab enggak, semua sudah terpenuhi kebutuhannya di dalam media ini. Nah, ini kita keluarkan di aklim seperti ini jadinya. Ini ya, itu yang di belakang pisang Cavendish yang kayak dari ini.
Nah, kalau yang dari nanas, ini adalah nanas. Awalnya seperti ini. Tahu ini apanya nanas? Ayo. Ini diambil dari apanya nanas? Ayo. Dari mahkota. Pernah lihat buah nanas? Pernah. Di atas buah nanas ada mahkota enggak? Ada. Ada. Nah, itu yang kita ambil, itu kan banyak daunnya tuh. Nah, itu nanti daunnya kita buka satu persatu sampai gundul. Durinya seperti ini. Ya kan? Jadi udah nggak ada daun. Ini kita sterilkan, kemudian kita tanam seperti ini. Hasilnya nanti akan seperti ini. Pernah lihat nggak di luar sana menanam itu pakai media seperti ini? Enggak. Baru lihat kan? Iya. Jadi pertanyaan itu unik, nggak harus main kotor-kotoran. Nah, ini seperti nanas ini dari satu botol ini baru hanya satu yang keluar, di dalam lab masih banyak. Botol-botol dalam lab masih banyak. Itulah kelebihannya. Jadi satu tanaman, satu pucuk yang hanya ukuran 0,5 cm dikali 0,5 cm kita tanam, itu hasilnya bisa sampai ribuan tanaman. Dibandingkan kalau kalian nanam secara konvensional, nanam satu mangga udah nanti hasilnya hanya satu mangga. Nanamnya satu mawar, nanti hasilnya hanya satu mawar. Nah, kalau di kultur jaringan enggak. Kita nanamnya hanya daunnya aja, pucuknya yang ukurannya 0,5 cm kita potong, kemudian kita tanam, itu nanti hasilnya bisa sampai ribuan. Jadi kalau kalian mau jual, untungnya lebih banyak. Cuma emang kekurangan dari kultur jaringan itu adalah mahal. Menyerap sendiri. Jadi dia tidak bisa menghasilkan buah kalau tidak disilangkan. Ini anggrek. Nah, nanti kalau ada buahnya, dan anggrek itu tidak bisa diperbanyak secara konvensional kalau buahnya. Jadi kayak misalnya kalian punya buah anggrek nih, kalian mau tanam tinggal sebar buahnya di tanah, nggak bisa tumbuh, nggak akan tumbuh. Jadi anggrek itu hanya bisa, buahnya hanya bisa tumbuh kalau diperbanyak secara kultur jaringan. Kecuali kalau misalnya udah ada anggreknya, ada keluar tunasnya, itu kan dipisah. Tanam itu bisa. Tapi kalau dari buahnya itu nggak bisa. Jadi harus seperti ini. Ini anggrek buahnya. Nanti kalau sudah tumbuh akan seperti ini. Ini akan di sini hasilnya udah banyak tanaman kan di dalam. Ini nanti kita pecah-pecah lagi, kita pisah-pisah lagi menjadi beberapa botol. Iya, benar-benar. Beberapa bulan kemudian ini kita pisah-pisah, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini kan udah kelihatan kan? Udah kelihatan ada daunnya, ada akarnya, ada batangnya. Lihat ya? Keren aku. Nanti kalau misalnya dia sudah berakar juga, kita juga namanya aklimatisasi. Oke, sekarang ada yang mau bertanya nggak? Kalau misalnya kalian punya tanaman hias, misalnya anggrek, bisa dipakai juga air sabut kelapa, tapi nggak boleh langsung dipakai. Mentang-mentang saya di rumah saya ada sabut kelapa, pakai itu aja jadi kurang langsung dipakai. Enggak gitu juga. Jadi ini sabut kelapa, ini harus kita sterilkan sebelum dipakai menanam. Caranya gimana? Kita rendam dengan air panas. Kenapa harus direndam? Ayo. Ada yang tahu nggak kenapa kalau misalnya ini sabut kelapa sebelum kita pakai harus direndam air kelapa dulu? Kenapa? Ayo. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Karena dalam kandungan dalam sabut kelapa ini ada yang namanya tanin. Tanin itu akan beracun jika terserap oleh akar tanaman. Makanya sebelum kita pakai untuk menanam itu harus kita sterilkan melalui perendaman dengan air panas. Oke, nah sekarang selanjutnya ini apa? Ayo.
Apa yo? Serabut ya serabut, tapi yang ini dari bisa tanaman juga ini. Akar-akaran dari akar tanaman namanya tanaman sadaka. Ini juga bisa kita pakai untuk menanam. Ya.